Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Elohim yang disembah Abraham, Yitzhak, dan Yaakov, Elohim yang menciptakan langit dan bumi, dia adalah Elohim yang kudus. Ya, dia Elohim yang kudus. Dan tidak sembarangan orang yang bisa menghampiri Tuhan, apalagi bisa berkomunikasi dengan Tuhan untuk dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan manusia. Manusia pertama adalah manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Ketika manusia itu belum jatuh ke dalam dosa, mereka masih dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, maka mereka bisa menghampiri Tuhan. Mereka bisa berada begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia itu mengambil sebuah keputusan untuk tidak lagi mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, alias memberontak kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka saat itu manusia terbuang jauh dari hadirat Tuhan. Digambarkan dalam kitab Kejadian bagaimana manusia itu mereka diusir keluar dari tamannya Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kitab suci bahwa ada tokoh-tokoh ya, yang luar biasa, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan bagi kehidupan orang Israel maupun kehidupan kita. Kita lihat di sana dicatat bahwa ternyata orang-orang yang bisa dekat dengan Tuhan, bisa bergaul karib dengan Tuhan, ini bukan orang-orang sembarangan. Ini bukan orang-orang yang hidupnya semaunya gue. Tetapi orang-orang ini tidak lain adalah orang-orang yang berupaya, berusaha untuk melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Sehingga dengan kata lain, mereka bisa menghampiri Tuhan. Sebab Tuhan itu, Bapa Yahweh yang kita sembah, dia adalah Bapa yang kudus. Maka firman Tuhan katakan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Dan tidak ada seorang pun tentunya yang bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itu sudah jelas, saudara. Bahkan kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan itu begitu rindu untuk dekat dengan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Maka dia memerintahkan kepada Mose, untuk membuat yang namanya tabernakel, membuat yang namanya kemah suci. Dalam bahasa Ibrani disebut miskan. Ya, untuk apa? Supaya katanya aku berdiam di sana. Dan aku akan berbicara kepada orang Israel, baik melalui perantaraan Mose maupun melalui perantaraan imam besar. Tuhan akan berbicara, menyatakan apa yang menjadi isi hati dan kehendaknya kepada umat Israel, itu melalui kata firman Tuhan, melalui tabut perjanjian. Karena dari atas tabut perjanjianlah Tuhan akan
berbicara. Nah, saudara bisa bayangkan, saya katakan tadi, tidak sembarangan orang. Tidak semua orang bisa menghampiri Tuhan. Tidak semua orang bisa berbicara dengan Tuhan. Bahkan saudara-saudaraku, kita tahu bersama, selain Mose, imam besar Aharon ditetapkan oleh Tuhan untuk dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Imam besar Aharon itu, saudara, masuk ke ruang Maha Kudus itu. Oh ya. Jadi sekali lagi, imam besar Aharon itu masuk ke ruang Maha Kudus bukan mau-maunya dia, bukan suka-sukanya dia, tetapi hanya sekali dalam setahun, pada waktu perayaan yang namanya Hari Raya Pendamaian. Dari lukisan gambaran yang saya sampaikan sejak awal ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata memang Elohim itu adalah Elohim yang kudus, yang tidak bisa dihampiri oleh sembarangan orang. Dengan kata lain, harus manusia itu juga hidup di dalam kekudusan. Makanya berulang kali Tuhan pesankan, berulang kali Tuhan ingatkan kepada umat Israel. Bahkan pesan yang sama pun datang kepada setiap kita. Kuduslah kamu, kudus, kuduslah kamu, sebab aku adalah Elohim yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting ini untuk saudara renungkan. Perhatikan dan ikuti baik-baik midras yang saya ingin sampaikan kepada kita. Ada dua kondisi, sekali lagi saudara, ada dua kondisi keberadaan umat Israel. Ya. Sekali lagi saudara, ada dua kondisi atau dua situasi yang bisa dialami oleh yang namanya umat Israel, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Jangankan bicara dengan Tuhan, jangankan mereka mendengar isi hati dan kehendak Tuhan, untuk menghampiri Tuhan saja mereka tidak diperkenankan. Ibarat saya bicara gambaran tentang tabernakel, kemah suci, ada ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Untuk masuk dalam ruang kudus saja saudara, ya, dalam pertemuan-pertemuan kudus, dalam ibadah-ibadah yang kudus, mereka tidak diperkenankan ketika mereka berada dalam situasi atau kondisi yang pertama, saat mereka ada dalam keadaan berdosa. Sekali lagi saudaraku, saat mereka ada dalam keadaan berdosa, mereka tidak diperkenankan untuk menghampiri Tuhan. Mereka harus berdamai dulu. Mereka harus menyembelih korban dulu. Harus ada korban pengganti, harus ada darah yang dicurahkan, ditumpahkan dulu. Makanya kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, tolong satu orang baca. Ibrani 9 ayat 22 bilang apa? Bahwa tidak ada sesuatu yang disucikan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Torah dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah saudaraku, di dalam Torah itu hampir segala sesuatu itu harus disucikan, harus dibersihkan melalui yang namanya darah. Karena tanpa darah katanya tidak ada
Tanpa darah tidak ada pengampunan. Makanya darah itu, saudaraku, penting. Saya katakan sekali lagi, saudaraku, ingat baik-baik, tanpa pencurahan darah. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Sekali lagi, saudara, di dalam darah, ketika binatang itu dikorbankan menjadi korban pengganti, ya, apakah itu disebut sebagai korban penebus salah, apakah itu disebut sebagai korban keselamatan, ada korban pengganti yang harus dibawa di hadapan Tuhan, di hadapan kemah suci. Dan korban itu harus disembelih langsung oleh orang Israel yang melakukan kesalahan. Dia harus menumpangkan tangan, dia bikin pengakuan, baru kemudian dia menyembelih domba itu. Nah, darah yang dicurahkan itu, di dalam darah itu, kata firman Tuhan, ada nyawa. Makanya saudara kalau lihat, ya, saudara yang sering lihat jenazah itu waktu mau diformalin, ini sudah jenazah, ini sudah bangkai. Jadi jenazah itu waktu mau diformalin, biasanya itu dibelah, ya, dibelah. Waktu dibelah, itu yang ada tinggal lemak, darahnya udah nggak ada. Dengan kata lain, saudaraku, orang mati itu sudah habis darahnya. Karena di dalam darah itu justru ada nyawanya, ya. Jadi saudara paham, sehingga kenapa Elohim itu, Bapa Yahweh itu sangat melarang orang Israel, bahkan termasuk kita Israel rohani, untuk memakan yang namanya darah. Jadi dilarang keras memakan darah, karena di dalam darah itulah ada yang namanya nyawa. Ya. Mudah-mudahan saudara paham sampai di sini. Memang ada daerah-daerah tertentu, ya, yang senang mengkonsumsi darah dengan olahan masing-masing. Di Batak kita mengenal ada yang namanya apa? Saksak. Ya. Kemudian di Manado ada yang namanya ambal, ya, itu pun dari darah. Di Toraja ada juga yang namanya apa, darah dipakai apa, tumbuhan mayana, ya, kemudian dicampur, wah katanya enak sekali. Di Sumba juga ada, ya, dicampur kelapa dan seterusnya. Memang enak. Tetapi saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa di dalam darah itu ada nyawa, maka kamu tidak boleh memakan yang namanya darah. Sehingga hewan itu, saudaraku, darahnya harus ditumpahkan, darahnya harus dicurahkan. Ya. Jadi keberadaan manusia yang pertama, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk menghampiri Tuhan, adalah keberadaan yang berdosa. Memang kita manusia yang sudah berkodrat dosa, ya, kita manusia yang sudah berkodrat dosa. Tetapi kita percaya bahwa melalui korban yang sempurna, yaitu Yeshua HaMashiach sebagai domba pesa, sebagai korban pendamaian, dia telah menumpahkan darahnya menjadi penebusan bagi kita yang tadinya berkodrat dosa. Ya. Tetapi kan kehidupan yang kita jalani ke depan ini, kita bisa melakukan kesalahan. Kita bisa saja terjebak dan terjerat kepada yang namanya dosa. Yang membedakan, tentunya kita tidak menyembelih lagi korban penebusan. Karena darah penebusan, darah domba Yeshua itu selalu tersedia untuk pengampunan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jadi keberadaan pertama adalah keberadaan manusia yang berdosa. Lalu keberadaan yang kedua adalah keberadaan manusia yang najis. Perhatikan baik-baik, beda saudara, ya. Dalam konteks Torah ini dibedakan betul oleh Bapa Yahweh yang namanya keberadaan manusia yang najis dan keberadaan manusia yang berdosa. Cara pentahirannya pun, cara melakukan istilahnya apa namanya? Ya, saya pakai bahasa kasar lah. Untuk membayar dosa dengan membayar kenajisan, ya, cara melakukannya pun berbeda. Kalau orang dalam keberadaan yang berdosa, maka cara pembayarannya, cara penebusannya untuk dia melepaskan diri dari keberadaan dosanya itu, dia harus menyembelih korban. Tetapi ketika dia dalam keadaan yang najis, ya, nah, ketika dia dalam keadaan yang najis, maka dia bukan menyembelih yang namanya hewan, tetapi dia harus membersihkan diri dengan air. Jadi dari sini kita bisa melihat jelas ada perbedaan. Tetapi dua-dua dilarang oleh Tuhan, bahwa satu orang yang najis pun, ya, itu tidak boleh datang mendekat kepada Tuhan. Harus tunggu dia tahir dulu. Ada banyak hal yang bisa membuat keberadaan orang Israel yang diatur di dalam Torah yang membuat diri mereka itu najis. Ya. Misalnya dalam konteks seperti parasa yang kita baca, ya, soal masalah yang namanya kena kepada bangkai misalnya, ya, baik itu juga jenazah, baik kusta, apalagi melahirkan anak, soal dari lelehan dan yang lain-lain. Banyak hal yang bisa membuat manusia itu ada dalam keadaan yang najis. Bahasa sederhana najis itu kita kotor. Ya. Kotor. Jadi orang kalau lihat kotor itu bahasa kasarnya jijik. Itu kira-kira kalau bahasa najis yang kita mau pakai, jijik. Ibarat sama dengan anak-anak kita, saudara. Lagi hujan biasanya kalau kita di kampung, saya di kampung, kalau lagi hujan deras kita suka mandi hujan. Nah, waktu kita mandi hujan paling enak itu sambil kita main lumpur. Ya. Main lumpur. Jadi lumpurnya saling digosoklah di badan, ya di muka, lempar-lemparan. Ya itulah, ya, masa kanak-kanak yang mengasihkan. Nah, saudara, waktu kita sebagai orang tua, sebagai bapak, pulang nih dari kerjaan, sudah rindu sekali anak-anak kita. Ya, kalau pingin waktu kita nyampe di rumah kita rangkul dia, kita pangku dia, kita gendong dia. Tapi ternyata waktu kita pulang, anak-anak kita dalam keadaan tubuh yang kotor. Jadi sekalipun kita sebagai bapak begitu rindu untuk bertemu, begitu rindu untuk merangkul dia, menggendong dia, bahkan mencium dia, tetapi ketika situasi kondisi dia dalam keadaan yang kotor, maka kita menyuruh dia untuk bersihkan diri dulu. Jangan dulu datang mendekat, apalagi mau memeluk. Kamu pergi dulu membersihkan diri. Nah, itulah gambaran yang diajarkan oleh Tuhan, ya, terkait dengan keberadaan manusia yang najis, yang kotor. Jadi dalam keadaan najis, Tuhan melihatnya kita itu kotor, dia jijik. Bukan berarti dia tidak sayang.
Bukan berarti dia tidak peduli, dia tidak kasih. Dia sangat sayang, dia sangat peduli, dia sangat mengasihi. Makanya dia buat aturan. Kamu pergi dulu mentahirkan diri. Kamu pergi dulu membersihkan diri. Ya, baru kamu datang mendekat kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan soal masalah makanan yang kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-11, di mana di situ dikatakan yang namanya tahir, tame dan tahur. Ya. Jadi makanan yang bersih, makanan yang tahir, dan makanan yang kotor. Ketika Tuhan melarang ini, memang kalau kita kembali dari awal, manusia pertama makanannya itu cuman tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Jadi sangat nggak salah kalau misalnya ada orang sekarang yang lebih memilih untuk jadi vegetarian misalnya. Dan memang secara medis itu lebih menyehatkan. Kapan nanti makan binatang itu diperbolehkan oleh Tuhan? Ketika zamannya Noah atau zaman Nuh. Ya. Saudara bisa bayangkan Nuh saja waktu peristiwa air bah itu hidupnya sudah 600 lebih tahun. Ya. Jadi saudaraku 650 tahun baru dia mati. Jadi saudara bisa bayangkan manusia ternyata ratusan tahun, ya, bisa ribuan tahun dari zaman Adam itu makannya hanya tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Nah, kenapa memang sekali lagi saudaraku, kenapa memang akhirnya Tuhan memperbolehkan manusia saat itu, yaitu Nuh dan keturunannya, untuk memakan binatang? Karena kalau kita kan tahu nih air bah meratakan semua tumbuhan rata-rata saat itu saudaraku, banyak yang dikorbankan, ya. Banyak yang hanyut, banyak yang mati. Mereka bercocok tanam memang. Kan kita tahu Nuh pada waktu itu, ya, setelah peristiwa air bah dia menanam anggur misalnya. Ada benih yang ditanam, tetapi kan nunggu benih yang ditanam itu untuk menghasilkan buah, kan ini butuh proses. Sementara di Bahtera dia sudah ada peristiwa air bah itu saudaraku, menggenangi yang namanya permukaan bumi itu sekitar 150 hari. Ya, 150 hari. Ibarat kalau misalnya ayam misalnya, ya. Kalau seandainya ayam dia ambil sepasang kawin, mungkin sudah bukan lagi bertelur. Sudah jadi anak ayam yang remaja, yang sudah bisa untuk dikelola, dimakan. Jadi karena situasi keadaan itu, maka Tuhan memperbolehkan manusia, ya, untuk makan. Tadinya manusia nggak tahu kalau binatang itu boleh makan. Saat itu mereka tahu bahwa yang boleh makan itu hanya tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Tapi karena situasi dan kondisi, maka Tuhan memperbolehkan. Nah, waktu Nuh dan keturunannya mulai makan misalnya bakar ayam, ternyata rasanya
enak gitu kan. Ya, ternyata rasanya enak. Maka kita bisa melihat, saya percaya kan yang menulis kitab Kejadian itu adalah Mose. Dan di zaman Nuh, saudara, Mose itu sudah membuat sebuah pemilahan. Mana yang namanya hewan yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh. Ya. Mana yang hewan yang najis, mana yang tidak. Dengan kata lain, kalaupun Tuhan suruh makan Nuh sesuatu yang bernyawa, pastilah yang disuruh makan oleh Tuhan itu bukanlah binatang-binatang yang dikatakan dalam Imamat pasal yang ke-11 di sini adalah binatang yang haram. Itu saya yakin betul. Makanya kenapa Mose menuliskan, dapat hikmat untuk menulis peristiwa dari penciptaan sampai zamannya Nuh, itu kan Mose. Dia mendapatkan sebuah penggambaran. Begini loh Mose, ini yang terjadi zaman dulu. Ya. Karena saksi hidupnya nggak ada. Sudah pada mati. Ya. Tetapi saya percaya saudara, hikmat Tuhan atas Mose itu sempurna. Sehingga tidak ada satupun yang dia tulis yang hanya sekedar karangan, rekayasa, atau mungkin inisiatif dia semata. Tetapi semua yang dia tulis berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, sejarah yang pernah terjadi dari penciptaan sampai peristiwa yang namanya air bah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang Imamat pasal yang ke-11, kita harus melihat ini bukan sekedar ini bicara tentang namanya soal sehat tidak sehat. Memang kalau kita jujur, semua ciptaan yang Tuhan ciptakan itu pasti punya tujuannya masing-masing. Sama dengan seorang ahli tukang, ya, tukang kayu. Saya ibaratnya tukang kayu. Waktu saya membuat yang namanya mebel, ya, pasti saya buat itu sesuai dengan fungsinya. Saya buat kursi itu untuk apa? Kursi untuk duduk. Kursi itu bukan untuk tidur. Walaupun dalam situasi tertentu bisa juga berfungsi untuk tempat tidur misalnya. Tapi waktu dibuat itu pasti fungsinya masing-masing. Meja itu dibuat bukan untuk duduk. Meja itu untuk makan. Ya, untuk meletakkan, menaruh sesuatu. Ya. Begitu juga piring itu dibuat untuk makan, bukan untuk minum. Memang agak lucu kalau misalnya piring kita gunakan untuk minum. Yang paling mengerikan saudara, ya, kalau saudara nonton di TV itu ada acara Virala, ya, dan lain-lain. Ada sebuah restoran, mereka membuat sebuah inovasi. Inovasinya apa? Piringnya mereka buat berbentuk kloset. Ya. Piringnya mereka buat berbentuk kloset. Ini unik. Mungkin saking kreatifnya. Tapi kita yang tahu bahwa kloset itu tempat buang kotoran, kayaknya makannya jijik sudah. Apalagi bentuk makanannya itu dibikin bentuk mirip lagi. Aduh. Ya, coba saudara. Ya kan? Nah, kata Oma ada di radio dalam katanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Rata-rata hewan yang
diciptakan oleh Tuhan ini, yang dilarang, yang dikatakan haram di dalam Imamat pasal yang ke-11, rata-rata makanannya ini memang tidak apa namanya ya, tidak terjamin lah. Ya. Misalnya soal ikan yang tidak bersisik, yang tidak bersirip, misalnya belut, cumi, udang, rata-rata ini saudara kalau di air ini sebagai pembersih. Ya. Jadi makanannya itu yang lumpur, makanannya itu lumut, ya, lele. Memang banyak orang yang berdalih, oh sekarang sudah beda, sekarang sudah diternak sendiri. Kan sama dengan babi. Banyak orang berdalih bahwa oh babi sekarang dengan babi dulu beda. Karena babi sekarang itu diternak, makanannya bergizi. Semuanya itu sudah olahan, sudah dibuat dan sebagainya. Makanya saya katakan Bapak Ibu Saudara, bicara tentang soal masalah makanan, ini bicara tentang soal kekudusan. Memang menurut penelitian ya kita sih nggak bisa salahkan. Banyak makanan-makanan yang dilarang, yang dikatakan haram dalam Imamat pasal yang ke-11 itu tidak baik. Ya, tidak bagus untuk tubuh kita. Itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi ketika Tuhan melarang itu, ini bukan ada soal kaitannya dengan soal kesehatan. Ini keterkaitan larangan dalam makanan, ini soal keterkaitannya dengan kekudusan. Karena Elohim itu adalah kudus. Maka ini jangan engkau makan. Jadi bicara soal masalah makanan sama, ini bicara soal ketaatan. Coba kita lihat parasat tadi yang kita baca, Yesaya pasal 65. Perhatikan baik-baik saudara. Yesaya pasal 65 ayat 4 bilang begini. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Jadi mereka ini yang makan daging-daging yang najis, termasuk kuahnya. Nah, ternyata kuahnya nggak boleh ya. Kadang-kadang kan kita suka saudara. Saya dulu pernah ada acara kampung Tompaso Baru. Waduh, saya lihat, waduh kayaknya sayurnya ijo-ijo, gitu kan. Jadi saya nggak lihat. Waktu saya ambil, wah kayaknya enak banget. Kata ibu gembala, itu pakai daging apa? Kayaknya ayam. Nah ini kayaknya ini jangan sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Saya bilang kayaknya ayam. Jadi waktu duduk amati, waduh kayaknya beda dagingnya, saya bilang. Tapi karena sayurnya menggoda, dagingnya kita pinggirin, sayurnya kita lahap kan gitu. Tapi ternyata di sini walaupun dagingnya enggak, tapi kuahnya sama juga katanya. Nah, kan begitu. Ya. Lalu orang-orang yang makan daging babi ini, yang kuah daging najis ini, apa yang mereka bilang? Mereka berpikir enggak apa-apa. Ayat yang kelima bilang, mereka berkata, menjauhlah jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Jadi saudara bisa bayangkan ada orang-orang yang memakan hal-hal seperti ini, tetapi mereka menganggap bahwa diri mereka tetap kudus. Ya. Seolah-olah itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Makanya kalau kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Tuhan justru akan menghukum kesalahan mereka. Pemahaman mereka yang keliru, kepedean mereka yang keliru, kesombongan mereka. Yang beranggapan bahwa sekalipun mereka makan tidak apa-apa kok. Karena ini nggak ada kaitannya dengan keselamatan.
ini nggak ada kaitannya dengan kekudusan. Mereka anggap sekalipun mereka makan, mereka tetap kudus. Ini yang Tuhan marah. Ya. Ini Tuhan marah. Makanya dalam Yesaya pasal 66 ayat yang ke berapa? 17. Tolong satu orang baca. Yesaya 66 ayat 17. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Nah, Yahweh. saudara perhatikan baik-baik. Mereka semua akan lenyap. Yang menyembah berhala, yang memakan daging babi, yang memakan daging tikus. Memang enak saudara daging tikus. Saya kalau disuruh pilih daging babi dengan daging tikus dulu, ya, dulu saya akan pilih daging tikus. Apalagi kepalanya, aduh itu garing empuk-empuk sudah. Ya. Jadi empuk-empuk gimana gitu, ada kenyal-kenyalnya gitu kan. Jadi dan makannya nggak membuat enek kalau daging tikus dulu. Tapi Tuhan bilang ternyata mereka yang menyembah berhala, mereka yang memakan daging babi, mereka yang memakan daging tikus, mereka yang memakan daging najis, mereka akan aku binasakan. Jangan saudara berpikir dalam perjanjian baru itu tidak ada larangan. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Setiap negara itu punya hukum, punya undang-undang, punya aturan. Baik negara kita Indonesia, negara tetangga, semua negara. Ya. Dan kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi hukum supaya kita tidak terjerat, ya, dan mengalami yang namanya penghukuman, konsekuensi melanggar. Begitu juga kalau kita bicara kerajaan surga. Kerajaan surga itu juga dia punya undang-undang sendiri, punya aturan sendiri. Bapa Yahweh, ya, di dalam Yeshua Sang Mesias, Yeshua HaMashiach, dia akan menjadi raja. Dia akan memerintah dalam kerajaannya. Dan kerajaannya itu punya undang-undang, saudara. Saya pernah sering sampaikan kepada kita. Di negara kita itu kalau kita bicara pemerintah, kan ada yang namanya lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif. Salah satu tugas lembaga legislatif adalah membuat undang-undang. Nah, yang membuat undang-undang siapa? Mereka yang mewakili rakyat yang duduk di lembaga itu. Mereka kan manusia. Mereka manusia. Makanya undang-undangnya masih bisa direvisi kalau ada kesalahan. Kalau ada misalnya tumpang tindih, bisa direvisi karena namanya juga manusia, nggak lepas dari kesalahan. Nah, ini yang membuat undang-undang adalah Bapa yang sempurna, dengan segala pengetahuannya yang sempurna, dia yang maha tahu. Dia membuat undang-undang ini, sekali lagi kepentingannya, kebaikannya bukan untuk Tuhan. Kepentingannya semata-mata untuk umat Tuhan. Baik untuk bangsa Israel secara jasmani maupun kita bangsa Israel secara rohani. Baca Wahyu pasal 21 ayat yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Ini sudah bicara di kerajaan. Judulnya apa di situ? Judulnya kalau lembaga Alkitab Indonesia bilang Yerusalem Baru. Lalu di Yerusalem Baru itu apa yang dikatakan ayat terakhir? Tolong Mbak Mani. Wahyu 21 ayat paling terakhir. Judulnya Yerusalem Baru. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta,
tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Apa yang dikatakan di sana ayat yang terakhir Wahyu 21, kan saya sudah bilang di awal tadi. Ada dua situasi keberadaan manusia yang tidak boleh datang mendekat kepada Tuhan. Ya, apalagi bersama dengan Tuhan. Keberadaan berdosa dan keberadaan yang najis. Nah, ayat yang terakhir bilang tadi tidak ada sesuatu pun yang najis boleh masuk ke Yerusalem baru. Jadi nggak mungkin orang yang najis itu akan masuk, saudara. Maka penting sekali di sini kita ya mengerti dan memahami bahwa firman Tuhan itu kekal. Ini mengingat waktu. Mudah-mudahan saudara bisa cerna. Tapi kan ada orang bilang, bukankah Yeshua sendiri yang berkata tadi dalam Matius pasal 15 bahwa yang masuk itu tidak menajiskan, tetapi justru yang keluar. Kita lihat konteks dulu, Bapak Ibu Saudara. Konteksnya itu, kata firman Tuhan, sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi. Sebelum mereka makan itu harus mencuci tangan. Saudara ingat waktu kita merayakan Pesah, ada yang namanya di situ Netilat Yadain, ada namanya acara membasuh tangan atau mencuci tangan. Kan dari basuh kaki kan kotor, ya, cuci tangan lah. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu murid-muridnya Yeshua ini mungkin saking lapar, aduh, kadang-kadang kan kita dari mana-mana udah lupa cuci tangan, saking laparnya main langsung ambil piring lalu makan. Nah, ini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi saat itu, loh, kenapa kok kamu membiarkan murid-muridmu itu melanggar yang namanya adat, melanggar yang namanya tradisi. Jadi konteksnya itu soal masalah cuci tangan. Yang mereka makan jamuannya itu nggak ada yang haram. Ini makanan biasa, jamuan yang biasa, cuman karena konteksnya nggak cuci tangan. Jadi apa yang masuk itu tidak menajiskan, tapi yang keluar itu jangan salah kaprah. Saya berikan contoh misalnya. Saya kutip kalimat apa yang masuk tidak menajiskan. Ya, tapi yang keluar. Seolah-olah kalau kalimat lain dia pakai dalam kurung lagi. Dengan begitu katanya Tuhan menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Nah, kan begitu. Ini tambahan menyesatkan. Saya berikan contoh. Saya punya teman-teman orang Muslim. Kita rame-rame. Lalu karena saya dapat THR, saya ajak teman-teman yang Muslim ini untuk makan di sebuah restoran. Lalu saya tanya sama mereka, kalian mau makan apa? Bahasa mereka nih, ya, dengar baik-baik bahasa yang mereka ucapkan. Apa saja. Wah, jadi waktu saya tanya mau makan apa, mereka bilang apa saja. Kira-kira menurut pemikiran Bapak Ibu Saudara, kalimat apa saja mereka itu boleh babi apa tidak? Tidak, saudara. Jadi apa saja yang menurut konsepnya teman-teman orang Muslim ini, ya tentunya bukan babi. Ya kan? Nah, sama dengan konteks yang tadi yang kita baca, yang masuk itu tidak menajiskan, itu bukan berarti yang dilarang pun, yang dibilang haram di Imamat 11 itu boleh. Ngerti, paham ya saudara? Sama kan ketika orang Muslim bilang udahlah bro, apa saja, kan bukan berarti apa saja gua kasih babi misalnya. Ini ngawur.
Ya apa saja tentunya yang tidak berseberangan dengan hukum yang mereka percaya. Gitu. Nah, sama dengan hukum Yahudi. Apa yang masuk yang tidak menajiskan itu bukan berarti yang juga dilarang di dalam hukum Yahudi, enggak, saudara. Ya. Jadi harus tempatkan konteks. Lalu ada lagi kemudian yang terakhir, mungkin mengingat waktu, ya. Yang terakhir, waktu penglihatan Simon Kefa kan lagi lapar nih. Waktu lapar, dia berdoa. Berharap tentunya Tuhan kirimkan orang yang bawa makanan, kan begitu. Tiba-tiba dia dapat penglihatan. Ingat saudara, saya garis bawahi. Tiba-tiba dia dapat penglihatan. Di situ ada berbagai macam jenis makanan, ya. Binatang yang mungkin taruhlah sudah diolah, anggaplah dibakar. Tetapi binatang-binatang yang sudah jadi makanan itu semua yang haram, yang tidak boleh dia makan, yang dilarang di dalam Imamat pasal 11. Lalu Tuhan bilang dalam penglihatan itu apa, makanlah. Apa yang Simon Kefa atau Simon Petrus bilang, aku belum pernah makan. Jadi sampai saat itu apa? Simon Kefa nggak pernah makan sesuatu yang bertentangan dengan Imamat pasal 11. Ini binatang yang haram. Lalu Tuhan bilang apa? Apa yang aku halalkan, jangan engkau haramkan. Ulang lagi Tuhan nyatakan, makanlah. Kira-kira saudara, kalau Simon Kefa atau Simon Petrus dia makan, ya, ini dia jadi orang agak stegi, saudara. Kenapa saya bilang kalau dia makan dia agak stegi? Karena itu penglihatan. Itu nggak ada wujudnya. Bukan diperhadapkan di depan dia. Ini penglihatan. Makanya dia nggak makan. Dia makan nggak? Sampai selesai penglihatan itu dia nggak makan. Ini menjadi rahasia tersendiri. Kecuali waktu dia berdoa amin, ada penglihatan tadi, terus buka mata, ada barangnya. Berarti ini dia nih. Tapi ternyata tidak. Justru selesai dia berdoa, datanglah kiriman orang dari Kornelius. Yang di mata orang Yahudi ini bangsa najis. Ini bangsa yang tidak bersunat. Jadi orang-orang di luar Yahudi seringkali dipandang oleh orang Yahudi sebagai bangsa yang najis. Dia diundang, dia diminta. Tuhan yang suruh. Dari situlah Simon Kefa, Simon Petrus mengerti dan memahami bahwa penglihatan tadi soal binatang yang najis, apa yang aku halalkan jangan engkau haramkan, ini bukan bicara makanan fisik. Tapi ini ternyata artinya apa yang selama ini bangsa lain, goim yang mereka anggap adalah binatang yang najis, bangsa yang najis, ternyata Tuhan menerima mereka. Tuhan memperhitungkan mereka. Bahasa penglihatan tadi, bangsa najis ini pun Tuhan sudah halalkan. Makanya nggak berpikir panjang lagi Simon Kefa, dia pergi, dia ikut. Saudara lihat kan bagaimana perlakuan orang Yahudi terhadap bangsa asing. Ketika lalu kemudian ada orang-orang, teman-teman dia yang datang, ya, waktu dia sedang makan dengan Kornelius, waduh, langsung kacau perasaan dia, gundah gulana. Kenapa? Karena dia tahu, wah gawat nih gua, ketahuan nih kalau gua makan bersama dengan bangsa-bangsa yang najis ini.
di kalangan pemahaman orang Yahudi, hukumnya haram bergaul dengan orang asing. Apalagi makan duduk sehidangan. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, penglihatan itu bukan mengacu kepada makanan fisik yang berarti yang haram tadi sudah jadi halal. Sebagai hamba Tuhan saya harus menyingkapkan, membukakan, mengajarkan ajaran ini kepada Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan kita diberikan pencerahan. Ya. Jangan kalah saudara. Ya. Apalagi kalau misalnya Pak Victor, ya, mungkin juga Ibu Lina sempat kenal. Ya. Di Syukur di tempat kami itu saudara, ada saudara-saudara kita yang sudah terima nama Bapa. Yang saya ceritakan waktu yang lalu. Mereka belum lama, baru hitungan bulan. Ada di sana om saya, ya, Pak Rulan, ya, Om Rulan, mereka Pak Berce. Mereka ada komunitas. Yang luar biasa, saya ditelepon. Mereka bilang, kita sudah tidak merayakan lagi Natal. Kaget. Minta ayat-ayat. Kami sudah merayakan Sabat. Minta ayat-ayat. Yang luar biasa, kami juga sudah tidak makan-makan lagi yang binatang itu. Jadi saudaraku bayangkan, hitungan bulan mereka begitu cepat. Jangan sampai ada jemaat Kehilat Penuai justru masuk dalam kalimat seperti yang dinubuatkan firman Tuhan. Banyak yang terdahulu yang justru akan menjadi yang terkemudian. Rasul Paulus bilang dalam surat Ibrani, geleng kepala. Seharusnya kalian ini secara usia sudah jadi guru, sudah jadi pengajar. Tapi ternyata susu masih makananmu. Heran saudaraku Rasul Paulus. Jadi secara usia kenal nama Bapa sudah sekian lama. Tetapi soal kenal kebenaran sungguh sangat disayangkan. Kalau sampai ada orang-orang justru yang baru kenal malah bisa satu langkah lebih maju dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka minta hikmat dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Karena tidak mudah. Kita kemarin sudah bahas soal buang ragi. Gak mudah saudara. Ya, membuang dosa itu tidak mudah. Karena dosa untuk sesaat itu nikmat. Kenikmatannya menggiurkan. Tetapi ujungnya membinasakan. Berbahagialah kita menjadi anak-anak yang senantiasa taat. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin.